Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel dalam bingkai informasi bisnis yang berkaitan dengan koperasi. Nah, koperasi yang sehat dan kuat menjadi sokoguru di Indonesia. Baik, rekan-rekan yang kami hormati, saat ini memang sempat terjadi geliat di dunia perkoperasian dikarenakan satu catatan bahwa ke depan rancangan undang-undang yang ada bahwa koperasi di bawah pengawasan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Lepas dari itu, rekan-rekan yang kami hormati, mari kita bicara tentang koperasi yang sehat. Ada di sekitar kita kadang ada koperasi yang kurang sehat. Karena apa? Karena koperasi tersebut tidak menjalankan fungsi-fungsi koperasi yang benar. Kadang ada yang koperasi, mungkin ada oknum segelintir yang menjadikan koperasi sebagai kedok. Artinya apa? Bukan seperti fungsi koperasi, tetapi UD atau PT yang berkedok koperasi. Ini juga tidak benar dan salah. Maka dari pemerintah dan pihak-pihak terkait selalu mensikapi bahwa koperasi harus menjalankan fungsinya, harus sehat kelembagaannya dan segala macamnya. Maka kali ini coba kita akan bahas tentang sebuah kesehatan yang ada di dalam koperasi. Nah, yang dimaksud sehat kayak apa toh? Yang pertama adalah pengelolaan, yaitu sesuai dengan regulasi yang ada. Ya, maka koperasi yang sehat pasti menggunakan acuan yang ada, misalnya undang-undang yang diatur oleh pemerintah. Nah, bisa juga mengacu kepada regulasi-regulasi yang ada, sehingga koperasi benar-benar bernafaskan kekeluargaan dan gotong royong. Maka koperasi hanya melayani anggotanya, dari anggota untuk anggota, bukan yang lain, ya. Jadi sekali lagi, koperasi itu dari anggota untuk anggota. Untuk mendapatkan pelayanan tentunya harus menjadi anggota dulu. Jadi pengelolaannya benar-benar sehat. Ya, sehat kayak apa? Ya jelas harus rasio keuangannya harus lancar. Kemudian NPF-nya mungkin kecil, mungkin yang macet sangat kecil, tidak ada oknum pengelolaan yang nakal, sementara pengurusnya juga amanah, kemudian yang terlibat juga amanah, demikian juga anggotanya juga amanah. Sehingga ketika amanah terjadi, pengelolaannya pun terjadi dengan baik, akan aman. Apalagi dengan saat ini hampir kayak koperasi, mungkin BMT, Baitul Mal wa Tanbil, ini pengelolaannya sudah mulai profesional, melibatkan manajerial akuntansi yang kapabel, melibatkan IT, sehingga tidak lagi manual, pakai print Bluetooth, semuanya profesional. Jadi koperasi yang berkembang saat ini hampir bisa setara dengan lembaga keuangan lainnya, ya. Sehingga koperasi pun diminati karena koperasi memberikan pelayanan prima. Kenapa begitu? Iya, karena pengelolaan manajerial pun dengan gunakan IT, teknologi. Bahkan ada juga koperasi yang menggunakan notifikasi. Nah, sehingga pengambilan pun kelihatan. Ini artinya bahwa koperasi modern saat ini di era digital, ya, sudah berkembang menjadi pengelolaan manajerial yang positif yang melibatkan informasi dan teknologi. Maka saya katakan itulah ciri khas pengelolaan koperasi yang sehat. Kemudian yang kedua, pelayanan yang baik bagi anggota. Nah, anggota ini jangan sampai kecewa. Ketika ada persoalan segera direspon.
Ketika ada masalah, mungkin mispersepsi berkaitan dengan anggota, segera dicari titik temu, dicari solusinya. Kalau memang belum paham, difahamkan. Kalau misalnya koperasi yang berbasis syariah, tentunya beda. Misalnya ada akad yang musyarakah, ada akad murabahah, ada akad mudarobah, ada akad hibalah. Misalnya, akad-akad yang sesuai dengan syariah tadi dijelaskan kepada anggota sehingga tidak terjadi mispersepsi. Tentu akad itu di awal. Akad itu ditentukan di awal. Ketika semuanya jelas pasti tidak ada masalah. Seringkali yang menjadi masalah adalah ketika akadnya tidak jelas dan mereka tidak paham. Nah, ya, termasuk agunan dan segala macamnya. Yang pasti akad itu harus jelas dan semuanya harus paham gitu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, citra kredibilitas usaha. Nah, citra itu berkaitan dengan lembaga, kekuatan manajerial, kekuatan potensi daripada lembaga untuk meyakinkan kepada anggotanya bahwa koperasi ini, lembaga keuangan ini survival, bertahan, jujur, amanah, bisa dipercaya, bahkan menjanjikan ketenangan dan ketentraman. Nah, ini. Jadi citra lembaga ini diperlukan. Citra lembaga yang sehat akan menimbulkan kepercayaan pada anggotanya. Tetapi citra yang negatif, yang muram, cenderung akan menimbulkan masalah. Artinya apa? Orang tidak percaya. Maka sekali lagi, citra positif itu diperlukan dalam rangka apa? Untuk terus menancapkan kepercayaan kepada anggotanya. Tanpa citra yang positif, dipastikan semua koperasi hancur. Kenapa koperasi sekarang menjadi pelaku usaha mikro yang hadir di sekitar kita, yang bersama rakyat, bersama pedagang di pasar, pedagang kecil. Ini adalah lembaga non-bank yang dimana bisa melayani dengan cara jemput bola. Misalnya, hampir semuanya koperasi ini mempunyai jurus menjemput anggotanya. Datang. Beda kalau lembaga keuangan bank itu datang ya. Kalau koperasi basisnya mendatangi, memberikan pelayanan yang terbaik. Itu titik lebihnya. Sehingga citra kredibilitas usaha harus benar-benar dijaga. Jangan sampai bermasalah, jangan sampai muram dan negatif. Ini yang diperlukan. Kemudian, jadi yang keempat, aset usaha sesuai dengan undang-undang. Jadi terus terang saja setiap lembaga keuangan koperasi atau lembaga non koperasi ya pasti akan memperhitungkan aset. Idealnya lembaga yang sehat pun sinergi, asetnya pun sehat ya. Kalau asetnya tidak sehat bisa dikatakan bahwa koperasi ini tidak berkembang. Maka aset yang sehat itu adalah aset yang ada nilai profitnya, ada yang nilai standarisasi, ada yang nilai kelayaan, ada yang nilainya memadai. Sehingga aset sehat itu adalah mendukung kelangsungan daripada lembaga koperasi. Itu yang terjadi. Kemudian yang berikutnya, yang terpenting adalah meningkatnya nilai manfaat pada anggota. Ingat itu. Karena awal pendiriannya koperasi itu akan ada nilai manfaat ya kepada anggota. Jadi semua anggotanya dilayani dengan cara maksimal, dilayani dengan baik sehingga koperasi tadi ada nilai manfaat. Kalau tidak ada nilai manfaat bisa dipastikan anggota pun akan menjauh. Maka ketika ada nilai manfaat tadi, sehingga banyak orang yang mendekat, yang butuh pembiayaan, mungkin butuh dana ta'awun, butuh menyimpan uangnya yang berlebih lewat simpanan berjangka. Bisa juga bermitra dengan konsep musyarakah atau sirkah begitu. Ya. Jadi itu kawanku. Jadi satu tadi pengelolaan sehat sesuai dengan regulasi pemerintah, dua pelayanan yang baik bagi anggota,
3 citra kredibilitas usaha, 4 aset usaha sesuai dengan undang-undang, dan meningkatnya nilai manfaat pada anggota. Nah, itu yang terjadi yang harus diperhatikan. Tapi kan ada penilaian, ada variabel penilaian kesehatan. Oh pasti. Jadi di CV, di PT, atau di koperasi pasti ada variabel, ada ukuran, ada barometer di mana lembaga ini dikatakan sehat atau survival. Maka penilaian kesehatan salah satu, ada beberapa item, di antaranya satu, permodalan. Maka bisa dipastikan koperasi yang sehat adalah modalnya pun memadai, yang sehat pula, yang cukup. Kalau modalnya tidak memadai, dikatakan pasti tidak sehat atau kurang sehat. Kemudian yang dua, kualitas aktiva produktif. Sehingga bisa dikatakan ada nilai positif, ada nilai produktif. Kalau punya dana banyak, maaf tidak berkembang, tidak ada pembiayaan, dipastikan tidak surplus. Dipastikan sisa hasil usahanya nanti bermasalah. Maka saya katakan kualitas aktiva pun harus produktif, harus sehat betul. Kemudian yang tiga, manajemen. Ya bisa dipastikan manajemen harus profesional, rapi, tertata, tersistem. Kalau misalnya ada anggota menyimpan agunan, dia punya pasti harus ada rasa aman. Oh, dimasukkan ke brankas. Oh, brankasnya memadai. Sehingga memang harus ada aspek manajerial, manajemen yang baik gitu. Kemudian yang keempat, efisiensi. Di lini manapun, efisiensi ini adalah salah satu variabel yang bisa mendongkrak keuntungan atau sisa hasil usaha atau surplus hasil usaha. Karena apa? Tanpa efisiensi akan menjadi masalah baru karena pemborosan itu menjadi cost yang sangat tinggi. Maka koperasi yang eksis adalah koperasi yang menekan tingkat efisiensinya tinggi. Jadi kalau bisa efisien, kenapa mesti boros? Kalau bisa efisien, kenapa mesti berlebih? Maka efisiensi adalah salah satu menjadi penilaian kesehatan juga. Ya. Kemudian yang kelima adalah likuiditas. Itu pasti. Sehingga bisa dipastikan ketika likuiditasnya positif, ya lancar. Jadi orang misalnya mengambil simpanan, oh siap. Ya, mungkin ketika menampung simpanan berjangka, oh siap. Jadi semuanya anggota terlayani dengan sempurna, tidak ditinggalkan hak-haknya. Ketika mau mengambil hak-haknya juga oke, kewajibannya sudah ditunaikan, maka haknya pun ditunaikan. Begitu. Baik, kemudian kemandirian dan pertumbuhan. Jadi salah satu item usaha itu berkembang ketika mandiri dan tumbuh. Kalau tidak mandiri bisa dikatakan tidak sehat. Maka sekali lagi, jadikan koperasi itu sehat. Salah satu bentuk kesehatan koperasi tadi dengan kemandirian dan pertumbuhan. Misalnya 14 tahun cabangnya sudah 7 atau 8, berarti ada pertumbuhan. Oh, setiap 2 tahun sekali buka kantor cabang. Karena apa? Kantor cabang itu saling menguatkan, di cabang A, di cabang B, ini saling menguatkan, sinergi gitu loh. Ya. Itu lah, bagaimana kalau nilai? Ya kalau nilai misalnya asumsi sajalah, asumsi ya. Misalnya nilai sehat itu kalau kita angka ya misalnya 80 sampai 100. Ya, jadi kalau nilainya 80 sampai 100, oke berarti sehat dong. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau cukup sehat? Misalnya nilainya 65 sampai 80. Nah, itu sehat. Ya 65 sampai 80 cukup sehat. Kemudian bagaimana dalam pengawasan misalnya? Oke, misalnya 51 sampai 65. Nah, iya, kualitasnya masih berarti dalam pengawasan. Nah, kemudian ada juga seandainya di bawah 50, berarti DPK dalam pengawasan khusus. Itu kawan, jadi sekali lagi, untuk sehat itu mudah. Yang pasti koperasi itu mudah diceritakan, tapi kata kuncinya harus aplikatif. Terus belajar, terus berproses sesuai dengan nuting zaman kelakone. Baik, masih bersama kami Sukamto Sastro Dimejo. Bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia kita bersama. Sekali lagi berkenan bantu subscribe, like, dan komentarnya.
Barangkali kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, salah, mohon dimaafkan, mohon disempurnakan lewat kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.